بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومعلمنا ومرشدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل ونسألك السداد والتوفيق واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hidup di bulan suci Ramadan itu sangat istimewa ya. Kalau orang tidak merasa bahagia, tidak senang menghadapi Ramadan, itu berarti dia tidak mengerti apa sebenarnya Ramadan ini, atau mungkin mengerti tetapi hatinya ada noda yang membuat sekat sehingga hubungan dengan Allah tidak baik. Mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan ibadah puasa 17 hari, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi hari yang cerah ini adalah bagaimana keterkaitan kita ini dengan Al-Qur'an sebagai pedoman utama kehidupan seorang yang beragama Islam. Al-irtibat itu keterkaitan ya antara kita dengan Al-Qur'an. Ini perlu kita pertanyakan supaya kita bisa memahami posisi kita ini bagaimana dengan Al-Quran. Karena saudara-saudara, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang tertentu dengan Al-Quran ini. Tapi yang lain juga justru terjerumus ya, terhinakan dengan Al-Quran ini. Maka kita harus selalu menghitung setiap hari, mempertanyakan bagaimana keislaman saya. Ini ditentukan oleh bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana hubungan kita dengan Maha Guru kita Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ini sahabat yang dikenal sebagai ahli Al-Quran, itu mengatakan inna hadzal Quran ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin. Al-Quran ini diumpamakan seperti hidangan Allah. Di situ ada berbagai macam menu. Orang yang ahli hukum bisa menikmati menu hukum di situ. Orang yang ahli ilmu kedokteran juga sama, bisa menikmatinya. Teknik, sosiologi, semuanya. Maka saudara-saudara, kalau kita, kata Ibn Mas'ud, berada di hidangan Allah ini, ma'dubatullah, maka kita akan aman, kita akan tentram hidup ini ya. Maka, kalau orang itu bisa hidup dengan Al-Quran, semua persoalan itu akan tersembuhkan. Sebab Al-Quran ini wa nazzalna minal Qur'ani shifaa'un wa rahmatun. Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat, wahudan lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Orang-orang zalim tidak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran itu kecuali kerugian saja.
Maka saudara, majelis ta'lim seperti ini adalah majelis zikir yang membuat hati kita itu semakin cerah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir, kata ahlul ilm, adalah majalisul ilm seperti ini. Mudah-mudahan kita yang sudah terbiasa menikmati majelis-majelis ilmu seperti ini senantiasa terjaga hati kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Hal ana uhibbul Quran? Apakah saya ini suka dengan Al-Quran? Atau lebih lugas lagi cinta Al-Quran? Anda sendiri yang menjawab. Bagaimana Anda bisa menikmati Al-Quran atau tidak? Betah enggak duduk dengan Al-Quran? Berapa lama dalam sehari kita itu mengadakan keterkaitan dengan Al-Quran? Dan orang tidak mungkin bisa menikmati Al-Quran kecuali hatinya bersih. Banyak orang bisa membaca Al-Quran, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Sekarang ada orang yang hubungannya dengan Al-Quran itu dia suka, ya, suka tapi sebatas dia membaca saja. Karena Al-Quran itu kalau dibacakan berpahala. Kalau dibaca ada barokah kita itu, ya. Rumah yang dibaca di dalamnya itu Al-Quran itu tidak disuka dengan setan. Setan nggak suka. Yang suka malaikat, ya. Tetapi apakah cukup kita itu hanya membaca? Bahkan lebih lugas lagi, apakah cukup kita itu hanya menghafal? Membaca, menghafal Al-Quran itu istimewa, tetapi belum cukup. Kita harus menikmati Al-Quran itu lebih dari sekedar membaca dan menghafal. Membaca dan menghafal itu adalah jembatan untuk lebih masuk ke dalam Al-Quran, ya. Sebab Al-Quran itu adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah, barokah sekali. Barokah itu nilai tambah, ya. Orang yang sudah bisa menikmati Al-Quran itu insya Allah tidak stres, ya. Jadi kalau ada orang sering stres itu, ya, stres itu kan gak enak, ya Pak, ya. Coba diobati dengan Al-Quran. Ketika Anda membaca Al-Quran itu belum tentu langsung enak, ya. Harus dibersihkan dulu. Makanya mungkin akan bisa lebih menikmati Quran itu kalau sebelum membaca Al-Quran itu beristighfar, ya, membersihkan dirinya, ya, duduk yang baik, mengambil air wudu, menghadap kiblat, lalu merasakan saya akan menikmati Allah berbicara dengan saya. Allahu Akbar. Kalamullah. Jadi kalau kita itu membaca Al-Quran itu Allah berbicara dengan kita ini. Kalau Anda sudah bisa menikmati itu luar biasa. Dan ini memerlukan taharatil qulub, ya. Bimigdari taharatil qalbil mu'min yakunu athar Al-Quran alaihi. Athar itu bekas atau dampak Al-Quran, ya. Dampak Al-Quran itu bergantung kepada sejauh mana kebersihan hati kita. Ada orang yang membaca Al-Quran tapi nggak bisa merasakan nikmatnya. Ala qadri silataka bil Quran takunu silataka bir Rahman. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana keterkaitan saya dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, itu diukur dengan Al-Quran. Kalau kita semakin akrab dengan Al-Quran, itu berarti semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, selain kita ini berusaha untuk bisa lebih menikmati Al-Quran, berusaha untuk lebih mengerti Al-Quran, jangan lupa berdoa. Berdoa, Allahumma ij'alni min ahlil Quran. Amin. Coba. Allahumma ij'alna min ahlil Quran. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa ghumumina.
Artinya ya Allah jadikan saya ini ahli Al-Quran. Kalau orang menjadi ahli Al-Quran itu istimewa di sisi Allah. Jadikan ya Allah Al-Quran ini sebagai penyembuh hati kita. Sehingga setiap hari hati kita itu seperti kalau orang membersihkan rumahnya begitu ya. Rumah kalau tidak dibersihkan kan enggak nyaman kita hidup di rumah yang kotor. Apalagi hidup dengan hati yang kotor. Kalau kita bisa setiap hari mendekati Allah dengan Al-Quran dan terus minta tolong kepada Allah ya. Minta tolong kepada supaya bisa menikmati Al-Quran. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang berkali-kali saya sampaikan dalam kajian di sini adalah minta tolong kepada Allah supaya bisa menikmati ibadah ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolonglah saya ini supaya bisa berzikir, menikmati zikir itu ya. Ketika Anda merasa kurang nyaman hidup ini lalu Anda mengatakan Allah subhanallah, lalu hilang itu. Ini orang yang bisa menikmati zikir. Allahumma inni ala dzikri. Kemudian wa syukrika, bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur masih bisa puasa ini. Masih bisa menikmati salat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan. Masih bisa sesudah salat subuh belajar al-Islam. Allahu Akbar. Syukuri itu. Disyukuri. Kenapa perlu disyukuri? Supaya terus meningkat ya. Jangan disombongkan ya. Jangan disombongkan. Kalau disombongkan malah nanti kontraproduktif. Disyukuri, alhamdulillah. Maka setiap hari kalau kita menikmati salat subuh di masjid, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang harus kita perjuangkan ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ibn Mas'ud kemudian mempertanyakan atau menganjurkan kita ini bertanya, bagaimana saya ini cinta Al-Quran atau tidak? Kenapa? Karena cinta atau tidak cinta kepada Al-Quran itu ukuran kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang cinta kepada Al-Quran itu berarti dia dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau Anda belum cinta kepada Allah dan kepada Al-Quran, berarti belum cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka perlu terus berdoa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu tidak mau menerima pernyataan saja. Jadi saya ini cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Enggak cukup. Allah ingin bukti. Kalau Anda memang betul-betul cinta kepada Allah, Anda baca surat Ali Imran ayat yang ke-31. Dicatat ya. Ali Imran ayat yang ke-berapa? 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Subhanallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah membuat instruksi kepada junjungan kita Rasulullah SAW, dan banyak instruksi Allah kepada Nabi dengan kata qul, katakan, lalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qul, kalau misalnya saya peragakan gitu, seperti Rasulullah itu berhadapan dengan para sahabat lalu mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittabi'u Muhammad SAW. Indah sekali. Kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, buktikan. Bagaimana buktinya? Ikuti aku, ikuti Rasulullah. Kalau Anda mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Itu buahnya. Jadi setiap hari kalau pola pikir kita ini selalu berpikir bagaimana Rasulullah, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi, makan, berbicara dengan tamunya, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita duduk di majelis taklim, bagaimana Rasulullah berzikir, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah berhaji. Semua itu dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Allah dalam ayat ini menyatakan, kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Kalau Anda sudah bisa menjadi orang yang fanatik dengan Rasulullah, artinya selalu berpikir bagaimana Rasulullah, yuhibbukumullah.
Anda dicintai Allah. Dan kalau sudah dicintai Allah itu enggak ada kenikmatan melebihi itu. Anda dicintai orang saja Anda enak itu. Kalau Anda kerja di perusahaan lalu dicintai pimpinannya, kan gampang nanti urusannya. Coba kalau dibenci sama pimpinannya, ini sekedar pimpinan duniawi. Bagaimana dengan Allah yang punya surga, yang punya neraka, yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka, lalu Anda dicintai? Kan nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, kalau Allah itu sudah cinta kepada seseorang, Jibril dipanggil. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Jibril, saya cinta kepada hambaku jamaah masjid Raudhatul Jannah misalnya. Begitu bahasanya, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Saya cinta pada orang itu. Fa'ahibbu. Kamu saya perintahkan untuk mencintai orang itu. Dicintai malaikat. Lalu apa dikatakan oleh Jibril? Jibril alaihi salam mengatakan, ya ayyuhal malaikah, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan. Allah cinta pada orang ini. Fa'ahibbu. Kalian harus cinta kepada orang ini. Ya Allah, fa wada al-qabul fi qulubi khalqihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi qulubi khalqillah. Kemudian kalau sudah orang itu dicintai Allah, malaikat cinta. Kadang-kadang kita mendengar kisah misalnya ada kecelakaan, tahu-tahu ada anak bayi terselamatkan gitu ya. Itu tangan malaikat itu. Nah kalau orang itu dicintai malaikat, kan aman dunia ini. Anda dicintai malaikat. Jadi kalau Anda itu ingin dicintai Allah dan dicintai malaikat, jadilah pengikut Rasulullah yang baik. Masya Allah. Dan Rasulullah itu selalu mengajarkan apa saja yang membuat kita masuk surga. Ketika sholat Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Rasulullah. Kamu sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Maka kita perlu bertanya, sholat saya ini sudah benar apa enggak? Nah kalau Anda bertanya begitu, harus mengerti bagaimana sholatnya Rasulullah. Orang yang sholat tarawih cepat, orang yang baca Quran cepat, apa yang dikejar? Heran saya. Kadang-kadang beberapa masjid itu, misalnya antara azan dan qomat itu cepat, gitu loh. Jadi nggak dikasih kesempatan orang ini leluasa sholat sunnah. Saya tanya loh, apa yang dikejar apalagi sholat subuh? Coba Anda ke Mekah, Madinah, kan lama sekali menunggunya sholat subuh itu. Ketika Anda itu duduk di masjid menunggu qomat, Anda sudah dapat pahalanya sholat loh. Asal nggak ngobrol loh ya. Tapi Anda duduk beriktikaf, intidharus shalah. Kalau Anda itu menunggu sholat, duduk di masjid, berzikir, menghadap kiblat, Anda sudah dapat pahalanya sholat itu. Lah kok cepat-cepat? Kan enggak mengikuti Rasulullah SAW. Apalagi menjadi imam. Kalau menjadi imam ya harus mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu kalau sholat subuh ayatnya lebih panjang. Tapi kalau sholat maghrib, jangan baca Yasin ya. Baca Al-Kahf. Ini ada orang tua, ada urusan, ada anak-anak. Jangan sampai saudara, ada orang tidak mau ke masjid karena sholatnya terlalu lama atau sholatnya terlalu cepat. Jadi takmir masjid ini, di sini banyak imam kan? Takmir masjid ini juga ngurus itu. Kalau imamnya terlalu cepat diberitahu, imamnya terlalu lama juga diberitahu. Ngikuti Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ketika haji Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Begitu Rasulullah. Rasulullah waktu haji itu naik onta, kemudian selalu mengatakan khudhu anni manasikakum. Coba kamu contoh ini. Bagaimana Rasulullah romyil jamarat misalnya, melempar. Diikuti sama para sahabat itu. Bagaimana Rasulullah di mana Rasulullah berdoa pada waktu melempar apa namanya itu al-jamarat itu ya. Di tempat itu diikuti. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, itu sangat gandrung sekali dengan Rasulullah SAW. Itu Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, salah satu muhaddits
Jadi ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. Ini semuanya ini ahli hadis. Di antaranya yang terkenal fanatik dengan Nabi itu Abdullah bin Umar ini. Jadi Abdullah bin Umar ini ketika Rasulullah sudah enggak ada, sudah wafat, ya. Kadang-kadang misalnya ke masjid, jalan di satu tempat, kemudian pulangnya di satu tempat yang lain. Ketika ditanya, kenapa? Saya melihat Rasulullah begitu, katanya. Ditiru sama dia ini. Jadi betul-betul menjadi muttabi' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Rasulullah salat? Bagaimana Rasulullah berhaji? Bagaimana Rasulullah berdoa? Bagaimana Rasulullah makan? Bagaimana Rasulullah masuk di satu majelis? Ya. Kemarin saya menghadiri buka bersama, orangnya banyak begitu ya. Nah kemudian saya masuk, assalamualaikum. Ada orang di sini mau jabat tangan. Saya sebentar. Saya jabat tangan dari kanan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi kulli syai. Rasulullah itu dalam urusan segala sesuatu suka kanan. Jadi mau sholat, mau masuk masjid atau mau jabat tangan dari kanan. Selalu dari kanan Rasulullah, dari kanan. Apalagi makan, ya. Jangan makan, minum tangan kiri. Kemarin itu saya buka bersama, saya lihat ada orang minum enak saja tangan kiri. Ini kalau orang sudah tidak fanatik dengan Nabi itu nggak ada rasanya antara tangan kiri dan tangan kanan. Anak-anak harus dididik, Pak. Jadi kalau anak-anak itu minum tangan kiri, jangan dibentak. Kok tangan kiri? Jangan begitu. Nabi kalau minum tangan kanan. Begitu, Pak. Kadang-kadang ini orang diingatkan nggak mau, Pak. Apalagi kalau anak-anak umur 50, umur 45 ini repot ini. Kalau anak kecil masih gampang ini, Pak. Yang repot anak-anak yang sudah jenggoten. Iya. Sholat cepat misalnya, ngingatkan itu sulit. Di Masjid Al-Akbar saya pernah sholat, masbuk saya kurang 1, ini juga kurang 1. Waktu saya sholat saya tambah 1, saya baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah rukuk dia. Kemudian saya rukuk, dia sudah sujud. Dalam hati kecil saya, ini sebentar lagi mau saya beritahu ini. Baru selesai, belum saya noleh sudah enggak ada orangnya. La ilaha illallah. Sholat bagaimana? Sholat begini. Lah kalau tiap hari sholat begini gimana? Lalu enggak sampai sholatnya kepada Allah. Sama dengan puasa kita ini. Jangan dikira orang yang puasa itu semuanya mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah. Yang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah adalah orang yang sholatnya berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Kalau mau 100% seperti Nabi nggak mungkin. Nabi itu serba the best, terbaik semuanya. Uswatun hasanah. Tapi kita niat untuk mengikuti seperti Nabi. Apalagi yang ibadah sholat, ibadah puasa, haji dan sebagainya itu ya. Wah, harus tahu bagaimana Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengikuti Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Anda nanti dicintai Allah, ditambah lagi wa yaghfir lakum dunubakum. Catat itu. Dosa-dosa kita diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Diumumkan oleh Allah. Allah itu sifatnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi dengan usaha kita selalu mengikuti cara Nabi, itu dosa kita nanti digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau tidur itu namanya qailulah. Qailulah itu tidur siang sebentar. Kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah, Pak. Nah, kalau puasa kemudian habis sahur pulang tidur sampai jam 11. Terus sholat duhur tidur lagi sampai asar. Katanya tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Astagfirullahaladzim. Justru puasa ini kita rasakan sulitnya. Seperti sekarang ini. Paling enak buat saya ini apa? Tahu? Paling enak minum. Kalau minum kan enak segar. Tapi justru dengan sulit ini saya merasakan, ya Allah, kesulitan ini nanti yang membuat saya dapat pahala. Itu namanya ihtisaba. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang dihapuskan dosanya itu orang yang puasanya itu ikhlas, Pak. Ikhlas artinya ini saya puasa ini dengan sadar ini syariat Allah, saya ikuti.
Karena puasa ini adalah ibadah yang sangat privasinya tinggi antara kita dengan Allah. Andaikan saya tidak puasa kan Anda nggak tahu. Nggak tahu. Jadi yang tahu saya puasa atau tidak, yang tahu saya puasa dengan baik atau tidak, hanya Allah saja. Nggak bisa dipamerkan. Mau dipamerkan apanya puasa ini? Wong puasa itu tidak mengerjakan. Kalau sholat, saya mengerjakan sholat, bisa dibaik-baikkan kan. Ceramah ini bisa di api-api no gitu bisa. Tapi puasa gimana? Nah ini namanya ikhlas. Ibu-ibu jangan puasa supaya langsing, tidak dapat pahala nanti. Dapat langsing aja, kalau langsing, kalau tambah gemuk. Jadi inilah yang intinya itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Ihtisabah itu dihitung. Jadi misalnya siang ya, habis sholat istighfar. Waktu istighfar ngingat-ngingat dulu. Dari subuh sampai siang tadi apa yang saya kerjakan? Saya tadi agak kurang sehat ini, bicara kejelekan orang atau apa. Istighfar sampai tutup dengan tobat. Istighfar yang banyak. Makanya barangkali tidak berlebihan saya katakan, orang yang lebih gampang nanti lulus puasanya yang banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kalau menunggu buka itu begitu, Pak. Astaghfirullah, Masya Allah. Jadi memang Ramadan ini istimewa sekali. Ramadan ini ya, bulan yang sangat luar biasa bagi orang yang bisa menikmatinya. Sehingga ada seorang ulama namanya Hasan al-Basri, dia mengatakan bahwa syahrul Ramadan midmarullah, ini adalah arena yang dibuka oleh Allah seperti Olympic game begitu ya. Ramadan itu adalah midmar, arena untuk beribadah. Ada orang yang begitu sigap mengikuti semua pertandingan ini, kalau misalnya diumpamakan seperti Asian Game atau Olympic Game, dia akhirnya bisa nomor 1. Ada yang setengah-setengah saja, akhirnya dapat nomor 3. Tapi ada yang jadi penonton. Ya kalau menonton sepak bola, Anda menikmati sepak bola, tapi kalau menonton puasa Anda dapat apa? Oh, akeh wong terawih, Masya Allah. Akeh wong poso, dapat apa sampean? Harus ikut. Itu maksudnya. Jadi ini pertandingan ini harus ikut dan kita berusaha untuk menjadi orang yang lulus. Dan ketika kita bisa lulus, nanti Idul Fitri kita melaksanakan sholat Id itu dengan hati yang lapang, Masya Allah. Saudara, kalau Anda nanti setelah memasuki 10 hari terakhir, kemudian Anda iktikaf di masjid, ya, Anda berdoa, Anda bertaqarrub ilallah, ini enggak main-main saudara ya. Nanti ada barakat Lailatul Qadar ya. Makanya kalau perlu ya aktivitas yang lain dihentikan aja. Kalau di Mekah itu saudara, orang-orang yang kaya-kaya itu kalau sudah Ramadan itu sebulan itu di Mekah, Pak. Sebulan itu di Mekah Madinah sudah mereka itu. Enggak kerja, Pak. Karena uangnya sudah banyak ya. Tapi kalau uangnya belum banyak ya kerja saja, tapi kerjanya tetap istiqomah melaksanakan puasa yang baik. Lalu Anda nanti bisa 10 hari terakhir berada di masjid, Masya Allah. Tarawih ya. Ini semuanya ini adalah training yang istimewa ya. Jadi berpuasa, qiyamul lail, qiyam Lailatul Qadar. Semuanya ini 3 ibadah besar ini semuanya dijanjikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Bersih nanti itu dosa-dosa itu, Pak ya. Tapi tidak termasuk hutang ya. Tidak termasuk ngentit. Ngentit itu kan ya, tapi ada orang ngentit jumlahnya 300 triliun itu ngentit juga. Ya walaupun bawanya itu enggak ngerti saya. Ngerti sampean? Tak pernah lihat uang 1 triliun sampean. Nah kalau 300 sekian, ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah ya. Kesian orang-orang yang hidup seperti itu ya. Dia tidak mungkin merasakan hidup di dunia ini. Gelisah terus. Apalagi di akhirat.
Kalau ini nggak bisa selesai dengan puasa, nggak bisa selesai dengan umroh. Karena ada orang saya berdosa korupsi umroh. Ada orang ketemu dengan saya di Mekah berapa tahun yang lalu ini. Lalu waktu di masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak tidak ingat dengan saya, Pak? Iya, tidak ingat saya. Saya orang Surabaya dulu, Pak. Saya orang Surabaya. Sekarang sudah di daerah, Pak. Tolong Pak didoakan, Pak. Saya mau ikut pilkada jadi bupati. Loh, sampai kalau haji untuk pilkada nggak dapat apa-apa. Enggak Pak. Cuma minta didoakan. Ya saya doakan. Tapi jangan lupa ya, kalau Anda haji supaya menang pilkada, itu niatnya berarti. Ya kalau menang, kalau kalah, ya sampai terima. Tapi hajinya nggak dapat apa-apa. Setelah saya pulang sampai di Surabaya, ini kira-kira sudah 15 tahun yang lalu barangkali. Orang masih senang baca koran itu. Tahu-tahu orang itu saya lihat loh. Iki wong sing ketok Mekah iki. Subhanallah. Ngentit uang 60 miliar. 60 miliar, kasihan. Jadi gimana hidup seperti ini? Jangan dikira kemudian kalau sudah ngambil uangnya negara lalu bisa selesai dengan umroh, Pak. Sudahlah, jangan milih dosa yang itu, yang lain saja. Walaupun saya tidak nyuruh yang lain loh ya. Tapi ini dosa yang paling sulit, Pak. Nggak bisa diselesaikan dengan umroh, nggak bisa diselesaikan dengan qiyamul lail, nggak bisa. Karena Allah itu sangat menghargai hak. Allah sangat memperhatikan orang yang dizalimi. Adz-dzulm syai'un 'azimun 'indallah. Kezaliman itu sesuatu yang besar di sisi Allah. Hati-hati ya. Ittaqi da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Begitu Rasulullah. Hati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi. Itu kan urusan interaksi kan. Karena kata Rasulullah, kalau orang mazlum itu orang yang dizalimi itu berdoa, tidak ada sekat di antara dia dengan Allah. Dalam hadis Allah mempertegas, saya pasti akan mengabulkan permintaan orang yang dizalimi walau ba'dahin, walaupun kadang-kadang agak lama. Itu Allah yang ngatur. Maka saudara-saudara, ini kesempatan emas. Ramadan ini adalah fursah dahabiyah, kesempatan emas untuk kita membersihkan diri kita sehingga kita nanti insyaallah bisa menikmati Idul Fitri dalam keadaan sudah fitrah kembali. Mudah-mudahan. Jadi nanti saudara usahakan ya. Kita belum terlambat ini. Masih ada berapa hari lagi kira-kira? 12. Jadikan itu yang terbaik. Jadikan itu yang terbaik. 12 hari ini ya, yang banyak istighfar ya. Kemudian tidak usah nunggu lebaran, sudah sekarang ini silaturahmi. Minta ampun, minta maaf kepada sesama. Kerabat-kerabat yang jauh, supaya nanti Anda pada waktu melakukan qiyamul lail itu sudah selesai urusan dengan manusia ini. Yang terakhir saudara, hadis yang terkenal yang seringkali dibaca oleh para khatib di atas mimbar Jumat adalah pesan Rasulullah agar kita ini bertakwa dalam keadaan bagaimanapun di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis ini istimewa, dipesankan oleh Nabi kepada dua sahabat besar Rasulullah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Abu Dzar al-Ghifari. Dipesankan, wahai Mu'adz, wahai Abu Dzar al-Ghifari, kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja. Bukan pada waktu di masjid saja. Bukan pada waktu di Mekah saja. Bukan pada waktu Ramadan saja. Ada orang yang santri cuma Ramadan saja. Itu namanya abdun ramadhani. Jadi hamba Allah Ramadan, musiman. Nanti kalau sudah Syawal kumat ya. Kita harus menjadi abdun rabbani, hamba Allah kapan saja. Oleh karena itu pesan Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun Anda pegang itu takwa. Selalu berpikir ini cocok nggak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau nggak cocok saya nggak lakukan. Kalau Anda bisa seperti itu, tapi manusia ini kan nggak mungkin sempurna kan?
berbuat salah, berbuat dosa, suka lupa ya. Itu manusia. Summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut insan karena nisyan itu lupa. Jadi dibuat oleh Allah dan Rasulnya cara supaya membersihkan yang lupa dan salah itu. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau Anda misalnya nanti malam waktu buka mengingat saya hari ini apa yang saya kerjakan ya di kantor, di pasar atau ketemu, wah iya saya berdosa tadi ini. Anda tutup sekarang itu dengan perbuatan amal soleh. Apakah silaturahmi, sholat, atau bersodakoh, atau apa saja, menyenangkan istri. Kalau Anda punya orang tua, menyenangkan orang dengan niat, ya Allah, saya tadi berdosa, sekarang saya menyenangkan orang tua saya. Membelikan sesuatu yang orang tua kita suka, atau memberikan istri, anak. Niatnya itu loh, niatnya nanti tamhuha. Dosa-dosa itu terhapus dengan amal soleh itu. Terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya Allah. Kalau berinteraksi itu yang baik ya. Jadi Ramadan ini harus interaksi kita dengan siapa saja itu yang baik. Banyak senyum, banyak minta maaf ya. Jangan diikuti hawa nafsu yang kaku, hawa nafsu yang beku, tidak mau memaafkan orang yang salah. Walaupun orang itu tidak minta maaf, Anda maafkan. Itu ajaran Rasulullah SAW. Kalau sudah seperti itu nanti Anda akan diberi oleh Allah insyirahus sadr. Jadi hatinya itu lapang, Pak. Orang itu kalau sudah bermusuhan, benci, suka iri, itu kotor hati ini, Pak. Ibadah nggak mungkin baik, nggak mungkin baik. Tapi ketika kita sudah bisa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, masya Allah. Kalau Anda itu berinteraksi dengan sesama yang baik akhlaknya. Anda kalau misalnya bertemu dengan orang lalu assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Terus Anda tanya bagaimana kabar? Oh saya sehat, alhamdulillah. Anda tahu selama Anda jabat tangan itu sebelum berpisah dosa-dosa digugurkan. Hanya karena itu. Anda nggak minta ya Allah ampuni saya enggak, tapi Anda ketemu orang dengan ikhlas loh Pak, dengan ikhlas ini ya. Bagaimana kabarnya? Oh saya baik. Ditambah satu kata saja, alhamdulillah. Anda bersyukur, diampuni dosanya, dikasih pahala sampai Anda berpisah. Itu artinya interaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang paling banyak berbicara di sini, saya paling banyak interaksi dengan Anda yang aktif, Anda yang mendengarkan. Tentu yang lebih banyak salah itu saya yang man katsura kalamuhu katsura khata'u, kata Sayyidina Ali. Kalau orang itu banyak ngomongnya, banyak salahnya, maka saya awali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua yang kita upayakan dengan segala kekurangannya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Ya Allah, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik ya rabbal alamin. Ya Allah, kami tengadahkan tangan kami ke hadapan-Mu di pagi hari yang indah dan penuh berkah ini, di bulan yang Kau sucikan, di rumah-Mu yang suci. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami dengan segala kekurangannya, ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah qiyamul lail kami dengan segala kekurangannya, ya Allah. Demikian juga semua ibadah kami selama bulan suci Ramadan ini. Terimalah ya Allah, ridhoilah ya Allah dengan segala kekurangannya, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui diri kami, lebih dari diri kami mengetahuinya, ya Allah. Dosa-dosa kami, ya Allah, kelemahan kami, kesalahan kami, bahkan juga mungkin kemunafikan kami, semuanya Engkau ketahui, ya Allah. Namun kami
senantiasa tidak meragukan sedikit pun ya Allah. Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Wasi'al Maghfirah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan mereka semuanya ya Allah ke jalan yang Kau ridhai, agar kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami sujud dan beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Terimalah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Hadha du'a'u minna ya Rabb wa minkal ijabah wa hadha al juhdu minna wa alayka at-taqulan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Akhirnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.